Selamat pagi, Assalamualaikum. Sebentar lagi kita akan menyimak Situ Bondo Pagi, liputan seputar berita-berita terkini Kabupaten Situ Bondo edisi 28 Juli 2020 bersama saya Dia Desriana Cikira. Pakai masker, menjaga kebersihan. Inilah adalah kunci isolasi kita secara mandiri. Mari kita sama-sama menjaga dan saling bekerja sama untuk menanggulangi penyebaran virus corona di Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur serta negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan menjaga kita serta selalu kita berdoa agar Allah dan negara ini sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Panorama Indah F23 Situbondo 106,5 Darat FM, kami hadirkan Situ Bondo Pagi, kabar terbaru dan terpercaya seputar Situbondo. Selamat pagi kawan, salam jumpa bersama saya Lia Destriana di perjalanan Situ Bondo Pagi untuk edisi 28 Juli 2020. Baik kawan, berita-berita seputar Kabupaten Situ Bondo akan kami sampaikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Di antaranya untuk pagi ini kawan, tes SKB CPNS akan digelar September 2020. Peduli Sosial Wakil Bupati serahkan bantuan kursi roda kepada anak lumpuh di Desa Curah Jeruk. Dan juga akan kami rangkai dengan berita-berita lainnya kawan yang selengkapnya hanya akan kami sampaikan di Situ Bondo Pagi untuk edisi 28 Juli 2020. Baik kawan, kita awali untuk berita pertama pagi ini. Antisipasi penyebaran COVID-19, ratusan karyawan PT PMMP Situ Bondo jalani tes swab. Kawan, pasca sebanyak 15 karyawannya terkonfirmasi positif virus corona atau COVID-19, PT Panca Mitra Multi Perdana atau PMMP Situ Bondo melakukan tes swab terhadap 130 karyawannya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil potensi penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah Kabupaten Situ Bondo. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Situ Bondo Dadang mengatakan tes swab terhadap sebanyak 130 karyawan PT PMMP Situ Bondo dilakukan setelah ada belasan karyawan PT PMMP yang dinyatakan positif COVID-19. Dan menurutnya tes swab dilakukan secara acak berdasarkan hasil tracking yang dilakukan. Namun dari jumlah sekitar 5.000 karyawan hanya 130 yang dilakukan tes swab. Bupati Dadang Wigiarto menambahkan, jika ada tambahan kasus terkonfirmasi positif tidak menutup kemungkinan dilakukan penutupan PT PMMP Situ Bondo. Namun pihaknya masih akan menunggu hasil tes swab hari ini. Sementara itu, Manajer HRD dan General Affair PT PMMP Situ Bondo Eko Krisdarso mengatakan perusahaan yang bergerak di bidang pengepakan udang tersebut sudah menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Bahkan, setiap karyawan wajib mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang diterapkan di perusahaan tersebut. Eko Krisdarso menambahkan, setiap karyawan yang akan memasuki pabrik harus mencuci tangan terlebih dahulu dan dicek suhu tubuhnya. Jika suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius, maka akan diminta untuk tidak bekerja. Selain itu, para karyawan juga diwajibkan menggunakan pelindung wajah atau face shield dan masker.
Mereka juga harus berjaga jarak dan tidak berkerumunan yang berpotensi terjadinya penularan COVID-19. Eko tidak menampik jika ada karyawannya yang terpapar COVID-19 sebanyak 16 orang. 15 orang diantaranya berasal dari daerah sebelah, yakni Kabupaten Bondowoso. Namun mereka memang sudah dirumahkan saat diketahui suhu tubuhnya di atas 37 derajat Celcius. Sejauh ini sudah ada sekitar 200 orang yang dirumahkan, tetapi sudah banyak yang kembali bekerja. Eko mengatakan para karyawan yang dirumahkan karena kasus positif COVID-19 akan dipekerjakan kembali jika sudah dinyatakan sembuh, sebab PT PMMP tidak akan memberhentikan karyawan yang kinerjanya bagus, apalagi mereka merupakan tulang punggung keluarga. Reporter Fatul Bari mengabarkan untuk Situbondo Pagi. Peduli Sosial Wakil Bupati serahkan bantuan kursi roda kepada anak lumpuh di Desa Curah Jeru. Kawan Wakil Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi menyerahkan bantuan kursi roda kepada bocah berusia 10 tahun bernama Ila, anak pasangan suami istri asal Dusun Curah Jeru Barat, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, yang mengalami kelumpuhan sejak lahir kemarin. Selain itu, kawan Wakil Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi juga menyerahkan bantuan sembako. Bahkan Wakil Bupati mengantarkan sendiri kursi roda dan sembako tersebut kepada orang tua Ila di rumahnya di Gang Batu Alam Dusun Curah Jeru Barat. Usai menyerahkan bantuan, Wakil Bupati Yoyok mengatakan pihaknya memberikan bantuan kursi roda dan sembako tersebut setelah mengetahui ada video seorang bocah yang mengalami kelumpuhan dan membutuhkan kursi roda, sehingga dengan menggunakan uang pribadinya membelikan kursi roda tersebut, bahkan langsung mengantarkannya sendiri kepada Ila. Wakil Bupati Yoyok Mulyadi mengatakan dirinya datang ke rumah orang tua Ila bukan atas nama Wakil Bupati Situbondo, namun atas nama pribadi Yoyok Mulyadi. Oleh karena itu, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dirinya secara pribadi kepada Ila yang mengalami kelumpuhan sejak lahir. Sementara itu, Matrani, orang tua Ila, mengucapkan terima kasih kepada Wakil Bupati Yoyok Mulyadi karena bantuan kursi roda tersebut mewujudkan keinginan Ila yang ingin jalan-jalan sendiri di lingkungan sekitar rumahnya. Kembali reporter Fatul Bari mengabarkan untuk Situbondo Pagi. Berita selanjutnya, kawan, tes SKB CPNS akan digelar September 2020. Kawan, ini kabar gembira bagi sebanyak 284 calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang sudah dinyatakan lolos seleksi kompetensi dasar atau SKD. Pasalnya, seleksi kompetisi bidang SKB diagendakan akan dilaksanakan September 2020 mendatang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Situbondo Fatur Rahman mengatakan sesuai jadwal dari Badan Kepegawaian Negara setelah tertunda akibat pandemi COVID-19, akhirnya BKN menjadwalkan SKB diagendakan pada September 2020 mendatang. Fathor menerangkan bagi pendaftar CPNS dari luar daerah dapat mengikuti tes lanjutan dengan dua cara. Pertama, mengikuti tes di daerah asal, kemudian ikut SKB di kantor regional 2 BKN maupun kantor UPT milik BKN. Fathor mengatakan Situbondo dipastikan tidak menjadi penyelenggara SKB. Sebelumnya, tes penentuan kelulusan sebagai PNS diagendakan digelar di Gedung Serbaguna Baluran, Situbondo. Tetapi dalam pengembangannya, Situbondo tidak disetujui sebagai penyelenggara sebab penularan COVID-19 masih tinggi, sehingga karena Situbondo masih zona merah COVID-19 sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan seleksi sendiri. Fathor menegaskan sebagai solusinya, peserta yang akan diikut SKB di sejumlah kabupaten penyelenggara. Saat ini ada 3 daerah yang kemungkinan ditempati pelamar dari Situbondo, yakni Probolinggo, Bondowoso, dan Lumajang. Seperti diketahui, kawan, pada seleksi CPNS tahun 2019 lalu, kuota PNS di Situbondo 100 formasi, jumlah pendaftar mencapai 3.823 orang. SKD sendiri dilaksanakan bulan Februari lalu dan SKB tidak langsung melaksanakan karena pandemi COVID-19. Reporter Fatul Bari mengabarkan untuk Situbondo Pagi. Kita lanjut, kawan, untuk berita berikutnya. Ada tambahan 2 kasus COVID-19, pelayanan kesehatan di Puskesmas Asem Bagus Situbondo ditutup total.
Gegara bakar sampah, rumah dan musola milik buruh tani hangus terbakar. Dua berita tersebut kawan akan kami sampaikan usai jeda iklan, jadi tetaplah bersama kami di Situ Bondo Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Marwoto, Ketua KPU Kabupaten Situbondo, menghimbau kepada seluruh warga dan masyarakat Kabupaten Situbondo dimanapun Anda berada untuk tetap menjaga diri dan keluarga Anda agar terhindar dari penyebaran virus corona dengan cara: 1. Sering mencuci tangan. 2. Hindari menyentuh area wajah. 3. Hindari jabat tangan dan berpelukan. 4. Menggunakan masker. 5. Menjaga daya tahan tubuh kita. 6. Tinggal dan bekerja di rumah. 7. Menghindari keramaian. 8. Jaga jarak sosial dengan sesama. 9. Selalu menjaga kebersihan di lingkungan kita. Untuk itu, kami dari KPU Kabupaten Situbondo akan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan kami menganjurkan juga kepada Anda agar tidak perlu datang ke kantor kami, karena kami akan memberikan pelayanan melalui via online di web KPU Situbondo, kpu.situbondo.id untuk setiap kebutuhan atau apapun yang Anda butuhkan. Mari kita sama-sama menjaga dan saling bekerja sama untuk menanggulangi penyebaran virus corona di Kabupaten Situbondo dan negara Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan menjaga kita, serta selalu kita berdoa agar wabah dan bencana ini segera berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kan mau seneng-seneng. Kok kalian pada kusut gitu sih? Gimana gak kusut coba? Usaha aku lagi sepi nih. Sama, aku baru kehilangan kerjaan. Cari kerja lagi, nggak susahnya minta ampun. Mana dapur harus ngumpul terus. Oh, itu tuh alasannya muka kalian pada kusut. Nih, kebetulan aku punya solusi untuk kalian berdua. Apaan tuh? Gabung aja di Kakiku. Kakiku adalah aplikasi yang bikin hidup Anda lebih mudah. Bagi Anda yang punya usaha, gabung di Kakiku cuma dengan top up Rp100.000 berupa saldo tanpa potongan biaya bulanan. Anda akan dapat promo iklan setiap hari untuk usaha Anda. Kakiku juga terima gadai emas dengan bunga 1% dengan biaya administrasi cuma 5%. Sedangkan untuk Anda yang ingin menanam modal di Kakiku lebih terbuka dan transparan, karena modal yang Anda akan pinjamkan Anda sendiri yang akan mengelolanya. Untuk Anda yang ingin bergabung sebagai driver, bisa langsung datang ke kantor KIU Jalan Kiai Haji Mawardi Kandang depan SD 2 Dawan, Situbondo, atau bisa hubungi Pak Ferry di HP 082 331 990 666. Minimal top up 25.000. Nikmati fasilitas dengan bonus terbaik untuk driver KIU. 10 kali top up pertama senilai Rp25.000 dapatkan free jaket. 10 kali top up kedua senilai Rp25.000 dapatkan subsidi pajak kendaraan atau SIM senilai Rp150.000. 10 kali top up ketiga dengan nilai Rp25.000 dapatkan free helm. 10 kali top up keempat dengan nilai Rp25.000 dapat gratis oli kendaraan. 10 kali top up kelima dengan nilai Rp25.000 dapatkan free cutting sepeda motor. 10 kali top up selanjutnya senilai Rp25.000 akan dapat gratis oli kendaraan. Nikmati juga delivery order Kakiku untuk 10 kali delivery dapatkan masker unik gratis. Dan juga untuk delivery order hari
Senin dan Jumat. Dapatkan cashback senilai 2.000. So, butuh ojek online, delivery makanan, promo jual beli rumah, motor, mobil, promo usaha, gadai, pinjaman atau apapun, hanya ke Kakiku aja. Download aplikasi Kakiku di Play Store. Kakiku, aplikasi produk Situbondo yang akan menyelesaikan segala solusi Anda. Untuk info lebih lanjut, hubungi marketing pemasaran Kakiku Eko di HP 081357803127 atau admin Kakiku di HP 085232462241. Solusi untuk kebutuhan dan permasalahan Anda. Segalanya hanya ada di Kakiku. Terima kasih kawan, Anda masih bersama kami di Situbondo Pagi untuk edisi 28 Juli 2020. Kita ke berita selanjutnya kawan, ada tambahan 2 positif COVID-19. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Asem Bagus ditutup total. Kawan, pelayanan kesehatan di Puskesmas Asem Bagus ditutup total hingga 5 Agustus 2020 mendatang. Hal tersebut dilakukan setelah ada tambahan 2 kasus terkonfirmasi positif virus corona atau COVID-19 kemarin. 2 tambahan yang dinyatakan terkonfirmasi positif kasus COVID-19 di Puskesmas Asem Bagus masing-masing adalah bendahara dan bagian loket, sehingga dengan tambahan 2 kasus COVID-19 tersebut, jumlah total yang dinyatakan terkonfirmasi positif virus corona sebanyak 4 orang. PLT Kepala Dinas Kesehatan Situbondo Ahmad Yulianto mengatakan pihaknya sengaja meliburkan seluruh karyawan Puskesmas Asem Bagus sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Meski diliburkan hingga 5 Agustus 2020 mendatang, namun seluruh pegawai Puskesmas Asem Bagus mereka tetap melaksanakan aktivitas dari rumahnya masing-masing alias work from home. Pria yang akrab dipanggil Yuli tersebut menambahkan, pihaknya sengaja menutup total seluruh pelayanan kesehatan di Puskesmas Asem Bagus sebab ada 2 tambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. 1 orang di bagian loket, sedangkan 1 orang diketahui menjabat sebagai bendahara. Yuli mengatakan sehingga dengan tambahan 2 kasus positif COVID-19 sehingga jumlah total sebanyak 4 orang. Dan seperti diberitakan sebelumnya kawan, 2 poli di Puskesmas Asem Bagus ditutup sementara. Hal tersebut dilakukan karena 2 bidan yang bertugas di poli instalasi gawat darurat dan poli Balai Kesehatan Ibu dan Anak terkonfirmasi positif virus corona atau COVID-19. Selain itu, layanan kesehatan di Puskesmas Pembantu atau Pustu Desa Kedunglo Kecamatan Asem Bagus juga ditutup sementara karena bidan desanya juga terkonfirmasi positif virus corona atau COVID-19. Reporter Fatul Bari mengabarkan untuk Situbondo Pagi. Gara-gara bakar sampah, rumah dan musola milik buruh tani hangus terbakar. Kawan, sebuah rumah semi permanen milik Sahijo 50 tahun warga desa Pesanggerahan Kecamatan Jangkar hangus terbakar. Hal tersebut lantaran korban membakar sampah di kandang sapi yang lokasinya dekat dengan rumahnya kemarin. Selain mengakibatkan rumah semi permanen dan seluruh perabot rumah tangganya nyaris rata dengan tanah, namun peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar pukul 9.30 pagi juga mengakibatkan musola milik korban yang terbuat dari kayu juga hangus terbakar di lalap si jago merah. Beruntung namun tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut sebab saat kejadian rumah dalam kondisi kosong karena korban Sahijo bersama istrinya sedang bekerja sebagai buruh tani. Dan diperoleh keterangan kawan, peristiwa kebakaran rumah dan musola yang terbuat dari kayu tersebut berawal saat korban membakar sampah di kandang sapi miliknya yang berlokasi tepat di belakang dapur milik korban. Diduga kuat kobaran api yang membakar rumah korban tersebut berasal dari sampah. Karena saat kejadian angin bertiup sangat kencang sehingga hanya dalam hitungan menit kobaran api langsung membakar rumah dan musola semi permanen milik korban. Mengetahui rumah tetangganya terbakar, puluhan warga sekitar langsung memadamkan kobaran api dengan menggunakan alat seadanya. Kobaran api kawan baru dapat dipadamkan sekitar 2 jam setelah kejadian. Itu pun setelah mobil
damkar milik Pemkab datang ke lokasi kejadian. Puryono selaku koordinator Pusdalop BPBD Situbondo mengatakan berdasarkan keterangan salah seorang tetangganya sebelum pergi ke sawah, korban sempat membakar sampah di dekat kandang sapi. Namun karena saat kejadian angin bertiup sangat kencang sehingga kobaran api langsung membakar kandang sapi dari rumah korban di bagian belakang. Pria yang akrab dipanggil Ipung tersebut menambahkan, agar kasus serupa tidak terulang kembali, pihaknya mengimbau kepada warga Situbondo agar tidak membakar sampah di dekat rumah. Selain itu, kawan, kerugian materi akibat kebakaran rumah permanen milik korban tersebut diperkirakan puluhan juta rupiah. Reporter Fatul Bari kembali mengabarkan. Berita terakhir, kawan, untuk pagi ini, lupa matikan kompor, rumah seorang PNS hangus terbakar. Kawan, diduga lupa mematikan kompor gas di dapurnya. Sebuah rumah permanen yang terbuat dari kayu jati milik seorang pegawai negeri sipil bernama Sunarji, 50 tahun, warga desa Kecamatan Jati Banteng terbakar kemarin. Selain mengakibatkan rumah yang terbuat dari kayu jati terbakar, peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar pukul 16.30 juga mengakibatkan seluruh perabot rumah tangga milik korban milik seorang PNS yang bertugas di staf kantor Kecamatan Jati Banteng juga hangus terbakar. Dan kerugian materi akibat kebakaran tersebut mencapai 30 juta lebih. Bahkan kebakaran rumah tersebut juga mengakibatkan salah seorang tetangganya yang bernama Abdur Rashid mengalami luka bakar di tangannya. Sebab saat kejadian korban sempat memindahkan atap seng, namun atap seng yang dipindahkan dalam kondisi panas sehingga tangan kedua korban mengalami luka bakar. Diperoleh keterangan kawan, peristiwa kebakaran rumah yang terjadi di Jati Banteng oleh korban Sunarji berawal saat istri korban sedang memasak santan, namun usai menghidupkan kompor gas, korban justru meninggalkan rumahnya dengan kondisi kompor masih menyala. Diduga kuat karena kompor gasnya meledak sehingga kobaran api langsung menyambar bangunan di dapurnya. Selain itu, kobaran api juga menyambar bangunan rumah yang terbuat dari kayu jati milik korban. Bahkan hanya dalam hitungan menit kobaran api membakar rumah korban. Mengetahui rumah milik tetangga yang terbakar, Abdur Rashid bersama puluhan warga yang lain langsung memadamkan kobaran api dengan menggunakan alat seadanya. Kobaran api baru dapat dipadamkan sekitar 1 jam setelah kejadian, dan itu pun setelah 1 unit mobil damkar milik Pemkab datang ke lokasi kejadian. Wiramukti, Camat Jati Banteng ini mengatakan begitu mendapat informasi staf bagian pemerintahan di kantor Kecamatan Jati Banteng rumahnya terbakar, pihaknya bersama anggota Muspika setempat langsung turun ke lokasi kejadian. Selain membantu membersihkan puing-puing sisa kebakaran, pihaknya juga melakukan pendataan tentang kerugian materi akibat kebakaran tersebut. Dengan total kerugian materi diperkirakan mencapai 30 juta rupiah lebih. Reporter Fatul Bari mengakhiri untuk Situbondo Pagi. Demikian kawan, Situbondo Pagi mengabarkan untuk Anda berita-berita terkini seputar Kabupaten Situbondo untuk edisi 28 Juli 2020. Dan jangan lupa kawan untuk selalu menyimak kabar terbarunya pada pukul 4 sore dalam Santai Sore. Dan akhirnya saya Lia Desriana beserta reporter kami Fatul Bari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Demikian telah kita simak rangkuman peristiwa Situbondo. Oke, kawan, kita sudah selesai nyampein Situbondo Pagi untuk edisi 28 Juli 2020. Kita bakal ketemu lagi besok ya, di jam yang sama dari jam 6 hingga jam 8 pagi. So, untuk Anda semuanya yang mau tetap stay ya dengan acara-acara lainnya, jangan lupa di 106,5 Garasi FM.